Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali bi kamali jamali ta'zima wa takbira, al-mutafarrid bi tasrif al-umuri ala tafsil wal ijmal taqdira wa tadbira, al-muta'ali bi 'azamatihi wa majdihi alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وقائدنا من الشاهدين وبما ألزم وألجم غير جاحدين. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى كل أنحاء أصحابه وقرابته وأهل بيته وأمته إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قرر الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقروا هذه اليوم الأيام المباركة فأكثروا الصلوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagai manusia yang memiliki kefitrahan yang Allah berikan kepada kita, Allah telah memberikan fitrah kepada kita sesuai dengan fitrahnya manusia, makhluk yang berjalan di muka bumi. Jika seorang manusia membutuhkan sebuah tempat bernama rumah sebagai tempat kembali bagi jasad fisik selepas dari tempat bekerja selama 8 atau 12 jam bekerja, bahkan ada beberapa orang berhari-hari bahkan berbulan-bulan atau bertahun baru memiliki waktu untuk pulang ke rumah. Kita di dalam pandangan fitrah manusia menginginkan rumah itu sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali, dari listriknya, dari airnya, dari kenyamanan tidur dan istirahatnya. Sebaliknya, sebagai manusia kita tidak menginginkan rumah tersebut tidak nyaman untuk ditinggali. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jika rumah itu adalah tempat bagi fisik kita, maka hati adalah tempat bagi segala hal yang mencakup hati dan mencakup fisik. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Rasulullah SAW mengisyaratkan sebuah hadis yang sangat indah: "Idza aghnaba al-mu'min kana nuqtatas sauda fi qalbi." Apabila seorang hamba berbuat dosa, berbuat maksiat, maka Allah letakkan satu titik hitam di hatinya. Rasulullah SAW menggunakan kalimat nuqtah dengan nun, ta, kaf dan tak marbutah, yang artinya tanda titik yang dibuat dari hal yang menjijikkan. Di dalam bahasa Arab ada 5 kalimat tanda titik yang bermaksud berbeda tetapi maknanya sama. Semisal di dalam Al-Quran surah Al-Qasas disebutkan bahwasanya nuqtatun dengan nun, ta, qaf dan tak marbutah. Berbeda huruf ta dan kaf di dalam bahasa Arab berbeda. Di dalam Quran disebutkan nuqtatun artinya tanda titik yang dibuat dari hal yang bukan najis. Kita membuat tanda titik dari pulpen, dari spidol, dari kapur, dari benda-benda yang tidak najis, maka dalam bahasa Arab dinamakan nuqtah. Tetapi Rasulullah SAW menggunakan kata nuqtah dengan huruf nun, ta, kaf dan tak marbutah yang maknanya adalah tanda titik atau kotoran hitam yang terbuat atau Allah buatkan dari hal yang sangat merusak, hal yang sangat najis. Tanda titik yang dibuat dari darah, tanda titik yang dibuat dari nanah, tanda titik dari buat najis, yang sebab dibuatnya tanda titik tersebut adalah maksiat dan dosa yang dilakukan oleh hamba yang mengotori rumah bagi ruhnya, yaitu hati. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, para ulama mazhab sepakat jika ada jamaah sholat Jumat yang masuk Masjid Nurul Muttaqin berlumpur kakinya, yang para ulama sepakat lam yanjus
tidak najis hukumnya lumpur itu, tetapi kita memastikan diri bahwasanya kita akan mencuci kaki kita, yang kata para ulama fikih itu bukan najis. Kenapa? Karena seseorang akan memasuki rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang hamba yang beriman kepada Allah taala ia membiarkan rumah yang disiapkan bagi ruhnya, rumah yang disiapkan oleh Allah untuk menerima hidayah itu kotor dan bernajis. Fa in taba wastaghfara suqilah. Apabila ia bertaubat dan beristighfar, suqilah, hatinya menjadi seperti semula, yaitu bersih, siap untuk menerima hidayah, siap untuk menerima cahaya dari Allah taala. Fa in zada zadat ala wahyaran. Dan jika kalau ia tidak bertaubat kepada Allah taala, hatinya dibiarkan diletakkan tanda titik yang makin hitam, yang makin bau, yang makin najis dan seterusnya, maka hatinya menjadi ron. Apa itu ron? Dzikirullah taala fil Qur'anil Karim. Allah mengisyaratkan dalam Quran Al-Karim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesekali tidak, sesungguhnya yang mereka jadikan patokan adalah kesesatan. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama mendefinisikan makna ron di dalam banyak kitab-kitabnya yang sangat luar biasa. Di dalam Ma'alim fi Thariq, di dalam Madarijus Salikin, dan di dalam kitab yang lainnya dikatakan bahwasanya ron adalah hati yang telah mati, tidak mampu menerima petunjuk karena banyaknya maksiat yang menuntun hatinya. Para ulama memberikan permisalan bahwasanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika jamaah Masjid Nurul Muttaqin, dia terbiasa sholat berjamaah 5 kali sehari semalam di masjid. Sekali dia meninggalkan sholat jamaah, entah karena ketiduran, entah karena kerepotan, entah karena kesibukan dan seterusnya, sekali dia meninggalkan pasti ada rasa tidak nyaman dalam hatinya. Itulah hati yang suci. 2 kali dia meninggalkan sholat jamaah masih tidak nyaman. 3 kali dia tinggalkan sholat jamaah mulai terbiasa. 4 kali dia tinggalkan sholat jamaah, maka hal terbiasa tersebut dia akan meninggalkan sholat jamaah. Begitu pun permisalan kata para ulama, kenapa pezina itu mereka berani berzina? Demi Allah kata para ulama, fitrah pertama kali dia berzina ada rasa tidak nyaman dalam hatinya, ada rasa takut, khawatir kepada Allah, takut kepada tetangga, takut ketahuan, takut kepada orang tua, takut kepada sanak saudara. 2 kali dia berzina, 3 kali berzina seterusnya, maka dia akan menjadi pezina yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Begitupun orang-orang koruptor, para koruptor, orang-orang korupsi, sekali dia korupsi demi Allah kata para ulama, fitrahnya manusia itu kalau maksiat dia nggak akan tenang, tidak akan nyaman. Sekali dia korupsi, dia khawatir ketangkap, dia khawatir ketahuan. 2 kali korupsi, 3 kali korupsi seterusnya, maka dia akan terbiasa menjadi seorang koruptor dan mengkorupsi lebih banyak dan lebih banyak. Inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, jika seseorang membiasakan dirinya dari dosa, dibiarkan dosanya terus bergelimang, enggan untuk bertaubat, menganggap remeh dosanya kecil, maka demi Allah hatinya tersebut menjadi rusak. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, betapa banyak orang kaum muslimin yang mereka menunggu hidayah, padahal Allah telah menyediakan hidayah itu di depan matanya. Karena tertutup mata hatinya, maka tidak mampu hidayah tersebut masuk ke dalam hatinya. Kita mengira bahwasanya sholat itu, ibadah itu bagi orang-orang yang sakit. Kita mungkin jarang berkunjung ke ICU, tapi beberapa orang berkunjung di sana, penyakit mereka berat, penyakit mereka sulit, tapi mereka berusaha untuk puasa Ramadan, mereka berusaha untuk sholat, menyembah Allah Ta'ala, menghadap kiblat, menaati rukun-rukunnya, bahkan menjalani sunnah-sunnah sholat. Kita merasa bahwasanya ibadah itu bagi orang yang tidak sibuk. Betapa banyak orang yang sibuk, mereka Allah bukakan hidayah hatinya, mereka mampu sholat jamaah sekalian di tengah kesibukannya. Kita mengira bahwasanya ibadah bagi orang yang sehat saja, ibadah bagi orang yang balik dan seterusnya. Demi Allah, betapa banyak orang yang mereka sibuk, masih muda dan seterusnya, tapi mereka ibadah kepada Allah dengan ibadah yang yakin.
Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, bagi kita orang beriman terus berusaha bertaubat kepada Allah Ta'ala, meminta, memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah membersihkan hati kita dari kekotoran karena maksiat yang kita jalani sehari-hari. Hadzalaikum ajmain wattaqu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan yu'afi al-mawqi fi mazilah. Allahumma shalli ala khairi khalqillah ala nuril huda syamsul huda Muhammadil anbiya'i wal mursalin khamata ala habibina wa syafi'ina ashabah qarabati ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala anha'i ashabihi wa ummati ila yaumiddin. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir li jami'il mautal muslimin alladhi shahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu 'ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzlahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas warhamnallahu bi rahmatika idza ma sara ilayhi tahta al-janali wa turabi wahdana. Allahumma anzil barakah wan ni'mah was sakinah wat tawfiqah was salala ala hadha al-balad balad Indonesia wa fi khassah kalimatan syarqiyah wa fi khassah madna mahbub bantang ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya ayyuhal hadirun wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Aqimis shalah.